Sudah dok, sudah terlihat. Oke. Yang berikutnya, metabolik bawaan adalah celiac disease. Ini cukup sering ya di pembahasan kesehatan populer di majalah-majalah. Ini juga celiac disease ini penderitanya juga cukup banyak, bahkan beberapa mungkin ada pejabat ya, orang-orang penting atau tokoh artis apa gitu, ada beberapa yang menderita celiac disease. Dia autoimun sifatnya tapi berhubungan dengan kelainan metabolik bawaan ya. Dia bersifat inherited dan bisa mengenai anak-anak maupun dewasa. Mulai munculnya bisa di anak-anak, bisa remaja atau dewasa ya. Jadi dengan pencetus tertentu. Jadi ada yang inherited munculnya di anak-anak, atau ada yang normal dulu terus ada pencetus lain, terjadilah celiac disease. Tapi unsur genetiknya ada gitu ya. Ya mirip dengan cardiovascular disease lah ya. Jantung itu ayah kakek ada penyakit jantung, si anaknya awalnya sehat tapi metabolisme pola hidup kurang bagus, diet tidak diatur, pola hidup olahraga nggak bagus, baru pada dewasa terkena. Atau yang diabetes juga disease ini mirip dengan, tepatnya mungkin diabetes lah ya, genetiknya ada, dia mungkin bisa tidak timbul kalau pola hidupnya baik, tapi ketika pola hidupnya berlebih, makan gluten atau apa, muncullah gejala-gejala celiac disease dengan berbagai macam manifestasi ya. Jadi celiac disease ini manifestasi yang paling utama adanya di pencernaan ya, usus halus yang di-trigger oleh memakan yang mengandung gluten dalam jumlah yang berlebih ya. Nanti lama-lama bentuk gejalanya bisa lemas, bisa konstipasi, bisa abdominal pain, bisa diare ya, macam-macam ya. Nah, yang paling umum symptom of celiac disease ya, ada kehilangan, termasuk kehilangan enamel, giginya gampang keropos, tulangnya lemah, nyeri sendi, infertil, kronik diare, ya macam-macam. Ini gluten free diet, ini harus, terus ini yang tidak boleh ya, beberapa jenis sereal, pasta, saus, beberapa ya. Nah, kalau dalam konteks pendekatan klinis, ini ada satu diagram ya, berdasarkan analisa gas darah. Nanti analisa gas darah itu yang diperiksa dari darah arteri, dilihat apakah dia alkalosis atau tidak, apakah dia asidosis atau tidak. Nah, nanti kalau dia cenderung ke alkalosis respiratori atau normal, dicek yang lain-lain ya. Jadi ini dalam konteks kegawatan. Kadang-kadang kita melihat AGD, anaknya terlihat penurunan kesadaran, ada kejang, diperiksa, ada beberapa keadaan yang berhubungan dengan kelainan metabolik. Ya, jadi keseluruhan, terutama pada anak-anak di bawah 5 tahun, kalau ada anak penurunan kesadaran, diperiksa AGD-nya ada ketidaknormalan, maka bisa dipakai diagram ini untuk mengetahui apakah ada hubungannya dengan kelainan metabolik bawaan atau tidak. Ya. Itu secara teoritis yang berkaitan dengan Kapita Selecta KMB, kelainan metabolik bawaan. Berikutnya saya akan tampilkan yang versi bahasa Indonesianya untuk aspek klinis praktis. Saya bawakan ini dari, ini terlihat? Punten dokter, belum terlihat dok. Ini? Harus di stop share screen dulu sepertinya dok.